modern dressing. Modern dressing ini ada beberapa macam, sudah tahu? Jadi ada yang namanya Tule, atau kalau ini tergantung mereknya, Excel Tool, Tule ya. Terus kemudian Tule ini atau biasa disebut juga Supra Tool, tergantung mereknya juga. Kok belakangnya ada Tule, dia isinya apa namanya, parafin ya, dia ghost parafin, dia seperti ada lilirnya. Ini dipakai untuk luka yang bagus, yaitu yang luka sudah kemerahan misalnya, atau luka-luka misalnya pos operasi, luka jahitan, itu pakai ini ya. Terus Aquacel. Aquacel ini ada yang Aquacel extra atau yang biasa, ada juga Aquacel edgy. Aquacel itu adalah absorben, dia adalah penyerap. Jadi pada pasien-pasien misalnya kita kaji bahwa warnanya kuning, banyak swabnya, banyak apa namanya eksudat, misalnya dia ada infeksi juga, maka kok kita juga bisa evaluasi dari perban sebelumnya itu gampang merembes misalnya, baunya juga menyengat, dan berarti kita butuh Aquacel sebagai absorben penyerap ya. Terus atau misalnya kalau lukanya tebal dan dia banyak rembesannya besar, kita bisa menggunakan yang jenis foam yang seperti ini, ada foamnya ya. Atau ini juga bisa Osmonate. Osmonate ini dia juga calcium alginate dressing. Ini fungsinya mirip dengan Aquacel. Jadi dia ada alginate. Alginate itu adalah alga. Alga itu dari jelly itu ya, apa namanya, rumput laut. Jadi memang dia nanti kasa ini kalau sudah nempel ke pasien dan ada banyak sudah tadi, dia akan berubah menjadi kayak gel. Jadi apa, kental gitu ya, kayak apa namanya, jelly. Nah ini namanya Duodendron CGF. CGF ini biasa dipakai, dia ada lapisannya karet ya, yang bagian dalamnya itu karet, yang ini yang empuk, yang ditempel begini, nanti arahnya begini. Nah ini biasa dipakai untuk luka-luka yang bolong. Misalnya pada luka di kubitus ya, gangren di kubitus, atau misalnya gangrennya kecil tapi dia ada bolong gitu ya, ngerok. Nah itu terpakai. Ini nggak perlu dibalut tapi nggak masalah. Jadi yang di sini ya, di bokong. Ini macam-macam juga ukurannya, ada yang kecil, ada yang apa namanya tebel dikit ya, tergantung. Ini juga sama. Kalau kalian beli di online itu banyak sekali jenisnya, mereknya, tapi jenisnya yang penting foam. Jadi foam ini untuk menyerap bau dan menyerap cairan yang banyak ya. Yang sebenarnya ada lagi Valtostat, cuman sudah nggak ada, hilang. Valtostat itu juga sama. Valtostat itu tipis seperti ini. Kemudian kita nanti misalnya kalau ada luka kecil misalnya di telapak kaki lubang, kemudian kelihatannya kecil tapi ketika kita ini kan ngerong. Jadi istilahnya ngerong itu dia sampai dalam, nggak kelihatan dari luar. Jadi makanya kepada saat rawat luka benar-benar harus ditekan, dicotok ya. Nah itu kita masuki Valtostat, kita gulung-gulung, masukkan ke dalam untuk nyerap bagian dalam. Tapi jangan lupa nanti ketika dialur diambil lagi ya, ketika sudah apa misalnya penggantian kasa. Sama boleh pakai ini atau Valtostat. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Josi? Paham ya? Jadi pentingnya pada saat sebelum rawat luka, ketika kalian setelah membalut ini, membuka balutan itu dilihat warna, itu tujuannya adalah untuk menentukan dressingnya. Saya perlu dressing apa ya. Terus ini adalah cairan untuk membersih luka. Biasanya luka yang buruk kita pakai ini Sterobak. Sterobak ini termasuk wound cleanser yang lumayan bagus ya. Tetapi kalau di rumah sakit kadang mungkin jarang pakai ini, cukup pakai NS saja atau bahkan pakai saffron. Kalau zaman dulu gangren itu yang dia menghitam itu dikasih peridrol, disemprot peridrol. Jadi luka itu ketika habis disemprot langsung muruh gitu, terus gampang dilepas. Cuman sekarang udah nggak boleh karena peridrol itu selain untuk membuang si jaringan-jaringan yang mati tadi, ternyata dia juga merusak sel yang hidup, sehingga sudah nggak pakai lagi. Yuk pakai Sterobak boleh. Kemudian yang penting pakai NS ya. Kasa bulung perlu, ini kasa sama kapas ya, biasa. Kemudian kalau di kaki bisa pakai elastic bandage untuk memberikan
tambahan kompresi. Tapi kalau misalnya kalau kita ketahui bahwa di sini misalnya bengkak kakinya, itu kita butuh kompresi. Tapi kalau enggak perlu, cukup pakai modern bebesin saja sampai sini, ya. Oke, kita mulai. Oh, nggak ada sarung tangannya. Pasti lama. Karena kunci utama gangren itu kan diabetes ya. Jadi ketika gangren itu misalnya tadi diamputasi satu jari, kok habis potongan jari itu kan menimbulkan luka, ya kan? Nah, luka itu kalau dia misalnya gula darah tidak terkontrol, dia tetap tinggi, terus naik turun tinggi, dia akan sukar sembuh juga sisa dari potongan tadi atau operasi. Sehingga dia ketika jadi susah sembuh, kalau nggak terbantu jadi gangren lagi, gangren merembet ke atas. Terus seperti itu sampai akhirnya mungkin banyak orang yang lebih dari satu kali dilakukan amputasi. Tapi amputasinya nggak langsung langsung pakai yang besar kan enggak, tapi dievaluasi mana, oh jari saja dari yang paling sering itu jari jempol, jari setelah jempol ini jari apa ini telunjuknya kaki ini, kemudian jari manis itu sering orang diabetes itu rata-rata 1 atau 2 jarinya itu hilang karena gangren tadi. Tapi alhamdulillah kalau cuma sampai itu, karena ada banyak juga di rumah sakitku sampai naik. Kenapa? Hal seperti ini, luka begini tuh etiologinya kadang sangat sepele. Kadang hanya digaruk, hanya yang bawah ini yang sering ya, biasanya karena petani atau orang desa yang dia ke kebun nggak pakai alas kaki, terus dia ketusuk sama duri kecil gitu ya, kecil sekali, dia nggak kerasa, dibiarin aja, tiba-tiba kok pas dilihat, loh kaki saya kok lubangnya sudah gede, karena tiba-tiba kok pas gini napak kok ada kayak darah-darah nempel-nempel gitu, baru dilihat loh lubang. Sering seperti itu, karena jadi pasien nggak aware. Makanya nanti kalau di pasien DM salah satu edukasinya adalah perawatan kaki diabetes. Itu untuk apa? Selain untuk mempertahankan fungsi neurologinya, jadi biar tidak jadi neuropati pada pasien di bawahnya, itu adalah dengan dilatih kaki. Gampang aja latihan kakinya, selain hanya begini-begini doang, dia misalnya bisa pakai koran, sudah diajari di komunitas. Di komunitas kayak gitu, jadi diajar salah satu kalian penyuluhan adalah misalnya senam kaki diabetes. Nah, salah satunya menggunakan koran bekas itu taruh di bawah, pasien suruh duduk sambil gini-gini disobek-sobek. Sobek satu sampai dari besar sampai kecil sobekannya. Cuman gitu doang, itu latihannya, dan itu bermanfaat pada pasien diabetes untuk mencegah kayak gitu. Jadi ini tanda-tanda infeksi, ya. Ini tanda infeksi yang kuningnya begini, kuning kehijauan itu infeksi. Jadi ada pesnya. Tapi kalau kuning yang benar-benar kuning yang lengket nempel ke sini, ini namanya slough. Slough itu kayak kalau kita kulit kita itu kayak tempelan lemak-lemak itu. Tapi dia sebenarnya adalah jaringan yang mati dan dia harus dilakukan diberi demi. Cuman kita nggak boleh kalau banyak, kalau sekarang di RSSA itu untuk operasi debridement sudah bukan perawat lagi, tapi dilakukan di ruang UPA, ya. Tapi kalau cuma kecil, mungkin kalian dapat luka di puskesmas atau apa di rumah gitu ya, itu boleh melakukan itu asalkan cuma sedikit ya. Oke, siapa yang mau melakukan? Enggak, nggak apa-apa tak ajari. Ya bisa.